Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam hati putra-Mu yang dilukai oleh dosa-dosa kami, Engkau berkenan menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Bantulah kami menyatakan bakti yang tulus kepadanya dan memberikan pemulihan yang pantas bagi dosa kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Allah. Pembacaan dari kitab Ulangan. Sekali peristiwa di padang gurun seberang Yordan, Musa berkata kepada umat Israel, "Kamulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Kamulah yang dipilih Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena jumlahmu lebih besar dari bangsa manapun, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu, sebab nyatanya kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan karena Ia memegang sumpah yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus kamu dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu, haruslah kamu ketahui bahwa Tuhan Allahmu itu adalah Allah yang setia. Ia memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap setiap orang yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi, berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kusampaikan kepadamu untuk dilakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikannya. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pikul aku yang kupasang sabda Tuhan, dan belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius.
Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapa kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bacaan pertama dari kitab Ulangan menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah orang yang dipilih dan dikasihi oleh Allah. Anda merasakan itu? Bahwa kita adalah pribadi yang sungguh dicintai meskipun kita hatinya rapuh karena dosa-dosa. Karena itu bacaan Injil, bila kita menyambungkannya, mengajak kita untuk tidak sungkan-sungkan. Datanglah kepada Yesus selalu, kapanpun dan dimanapun juga. Terlebih di saat kita, orang-orang yang mengalami lemah lesu dan berbeban berat karena aneka peristiwa pengalaman yang ada dan tertimpa dalam hidup kita. Hati Yesus penuh kelembutan dan kerendahan hati, terbuka pada siapapun yang sungguh ingin membutuhkan pertolongan dan bantuan. Matius melukiskannya, betapa baiknya hati Yesus itu. Hatinya yang maha kudus, yang kemudian dalam perjalanan devosi hati Yesus yang maha kudus, Santa Margarita Maria Alacoque dengan Santo Claudius Colombier, dua tokoh yang mempopulerkan dapat dikatakan devosi lebih lanjut dari hati Yesus yang maha kudus, agar kita makin mengakrabi dan menyadari sembah bakti yang kuat pada hatinya yang penuh dengan belas kasih. Saudari dan saudaraku yang terkasih, karena itu Yesus mengajak agar kita belajar darinya, agar kita sendiri yang memiliki hati yang ringkih seringkali itu belajar untuk memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati. Apa artinya lemah lembut? Artinya kehadiran kita memberikan rasa aman dan nyaman pada seseorang. Kita dapat menjadi pendengar yang baik, tidak perlu banyak kata, tetapi hadir, mendengarkan keluh kesah, bahkan beban derita orang. Kita terbuka dan tulus hati untuk mendengar setiap jiwa dan hati yang merindukan kelegaan dalam dirinya. Kita memberikan dorongan-dorongan yang positif, yang baik, apresiasi, yang wajar, bukan basa-basi, tetapi yang tulus, agar orang itu sungguh berkembang dan maju di dalam hidupnya. Dan kita menghadirkan diri tanpa memandang rupa, apapun, status, kedudukan, karena hati Yesus yang lemah lembut terbuka bagi siapapun. Menjadi rendah hati tidak hanya tidak sombong, tetapi kita tahu akan keterbatasan diri dan karena itu mau senantiasa belajar dan mengembangkan diri. Tidak mencampuri urusan yang bukan urusan kita, tetapi
Bila dibutuhkan kita bertindak sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, agar orang sungguh ditumbuhkan dan dihargai martabatnya dan berkembang menjadi pribadi yang semakin lepas bebas dalam batinnya. Saudari dan saudaraku yang terkasih, mari kita mohon kepada Tuhan Yesus, kepada hatinya yang penuh dengan belas kasih, agar hati kita menjadi seperti hatinya dan kita selalu membangun bakti kepada hatinya yang maha kudus, agar banyak jiwa mengalami keselamatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudari